Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang Yahudi begitu mentaati aturan hukum Taurat, salah satunya memberi persepuluhan kepada Allah, kepada Yahweh. Entah itu orang kaya, orang miskin, mereka sangat mentaati aturan itu, mempersembahkan persepuluhan dari pendapatan kepada Tuhan. Maka kita tahu tadi Yesus melihat orang yang dipandang kaya ya memberi persembahan. Orang yang janda yang mewakili orang-orang miskin ya memberi persembahan. Karena mereka mentaati aturan hukum Taurat, persepuluhan itu. Dan seorang janda pada saat itu bagi orang Yahudi sungguh mereka tidak punya pemasukan pendapatan. Maka tugas zaman gereja awal itu tugas prodiakon, tugas diakon itu suruh memperhatikan para janda, memberi bantuan. Karena mereka tidak ada pemasukan, suaminya meninggal. Bagi orang Yahudi yang bekerja itu suami. Maka kalau suaminya meninggal ya janda ya sungguh tidak bisa hidup. Miskin. Hanya bantuan dari belas kasih gereja awal pada saat itu atau ya kelompok-kelompok orang-orang Yahudi. Janda itu meskipun dia tidak punya apa-apa, tetapi ya karena mentaati sabda Tuhan di Taurat persepuluhan dia tetap memberikan. Orang kaya memberikan persepuluhan itu. Dan Yesus memuji janda miskin itu karena dia tidak melihat dirinya, aku miskin, aku tidak punya apa-apa, tapi punya semangat memberi, semangat berbagi. Dan itu dikaitkan dengan perintah Allahku, perintah Yahwehku, maka dia tetap memberi. Dan dalam hidup sehari-hari kan kita juga merasakan loh, kalau kita punya uang banyak ya persepuluhan tidak terasa. Tetapi kalau kita punya uang sedikit, persepuluhan ya merasa. Dan orang akan mengatakan mau memberi mesti bertanya, saya tidak punya apa-apa, aku randuwe opo-opo. Apalagi aku miskin. Aku miskin. Kalau sudah bilang aku miskin, ya sudah, dia akan berhenti hidupnya. Gitu. Kita merasakan juga ya. Kalau kita tidak punya semangat memberi gitu loh. Semangat berbagi gitu, hidup kita mandek ya. Coba masa pandemi ini. Hidup kita kan hanya condong memperhatikan kemudian aku, kesehatanku, keluargaku, kelompokku. Kita enggak ada semangat ya, semangatnya pudar, keluar, berbagi. Akan mandek ya. Kita rasakan semua. Nah, saya juga siang ini disegarkan lagi oleh sabda Tuhan untuk ya berbagi, memberi gitu. Supaya hidup kita ya sukacita, berlangsung lagi, gembira lagi. Dan itu semangat sebagai murid-murid Tuhan itu berbagi. Berbagi ya rezeki, ada orang kaya berbagi ya, untuk Tuhan, untuk ya sesamaku.
tetapi berbagi apa yang kita punya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu kita diberi semangat, mental, karakter, kaya itu. Sejahtera. Tuhan mengatakan setelah naik ke surga, damai sejahtera bagi kamu. Sejahtera itu kaya. Relasiku dengan Tuhan, dengan teman, dengan sesama, dengan siapa, itu sejahtera. Ekonomiku beres semua, sejahtera. Supaya apa? Supaya aku bisa punya kekuatan memberi. Dan memberi ya, kalau aku diberi kelebihan pintar ya memberi ilmuku, memberi uangku, memberi, dan itu kalau kita pikirkan semua kehidupan menjadi lancar, menjadi indah, menjadi makmur itu karena ada memberi dan mengalir itu. Juga dalam hal ekonomi, mengapa desa-desa itu tidak berkembang? Nah, sekarang mulai berkembang karena di sana nggak ada uang mengalir. Itu saya pikir sering sederhana begitu. Kota-kota besar itu maju berkembang, kotanya nggak pernah tidur karena uang mengalir itu dari sini sana terus mengalir. Tetapi kalau dari desa kok kehidupan beleret ya, kedap-kedip karena nggak ada uang mengalir. Itu tentang ekonomi. Apa saja itu. Karena uang kan juga perlu. Maka Tuhan mengatakan seperti janda ya, jangan mengatakan aku randuwe opo-opo tapi aku kaya. Maka aku beri pengetahuanku supaya mengalir, berbagi. Kalau aku punya rezeki yang mengalir, jangan sampai tersimpan. Juga uang ya maaf ya kalau disimpan di bank ya bagus ya biar uangnya ngalir. Tapi betapa indahnya kalau uang itu mengalir di desa, mengalir di orang. Lalu ada kehidupan di situ. Kalau di kota saya jarang melihat, tapi kalau di desa-desa pelosok sekarang dibangun pabrik-pabrik, ada pabrik, kota kecil itu hidup. Dekatnya ada pasar. Oh, jadi hidup. Masyarakat hidup, gereja juga hidup. Kolektanya juga tambah. Aneh ya. Saya sering mengamati itu. Aneh itu. Misalnya di mana? Ya saya baru di Medion, di Caruban, Saradan. Setelah ada pabrik-pabrik baru, dulu kolektanya ya maaf ya sedikit 1.000, tapi setelah ada pabrik baru, ada orang baru, ada kolektanya tambah, gerejanya tambah bagus, bernyanyinya tambah semangat kenceng. Dulu ranti duit Tuhan kasihanilah kami. Itu bahasa Indonesia bagus. Kalau bahasa Jawa Gusti nyuwun kawelasan. Apalagi kalau pas musim hujan Gusti watuke karo nyanyinya luwih suwe watuke Gusti. Tapi setelah hidup itu loh. Itu yang sederhana. Nah, kita ya kalau ada apa-apa di keluarga yang memberi perhatian, aku punya waktu banyak, memberi apa yang kalau kakak adik ya aku beri makanan, aku berikan kepada adikku, kepada kalau punya uang ya mengalir. Itu membuat hidup dan semua akan berbahagia. Saya kemarin membaca ya semacam anekdot di Afrika sana. Orang bule, orang dari Amerika, makmur, negara makmur, masih roti-roti di sana, dan ini orang anak-anak Afrika sekitar 10 orang. Lalu di sana dikasih makanan. Orang bule itu mengatakan, mari saya hitung 1, 2, 3, yang pertama bisa lari dan bisa mendapatkan makanan itu
Yang pertama akan mendapatkan semua makanan dan uang yang saya tempelkan di sana. Orang Amerika itu yang anggap makmur menghitung 1, 2, 3. Semua itu gandengan bareng itu. Wah, nggak ada yang mulai gandengan bareng. Orang Amerika kaget ya. Wih, hebat ya. Hebat. Terus anak kecil itu, aku orang Afrika yang hanya memakai pakaian itu yang gitu. Suka kebersamaan. Jadi kalau dapat ya dapat bersama, menikmati bersama. Orang Amerika itu kemudian memikirkan, oh bagus juga. Daripada mementingkan modal, uangku banyak. Ya itu bagus ya, maka ada kapitalisme ya. Tetapi saudara-saudariku, ya memang kapitalisme ya memberi tetapi memberinya 5, ambilnya 10, kemaruk, serakah ya itu kan kapital Amerika ini nggak memikirkan yang lain. Kalau berbagi gitu bahagia bareng bersama-sama dan mereka bisa hidup bukan memberi tetapi mencekik gitu. Ya, itu kapitalisme kadang-kala begitu. Jadi yang besar, yang hebat hanya orang-orang tertentu, kelompok tertentu, tapi yang lain tetap Gusti nyuwun kawelasan gitu. Kita gereja di kota-kota besar, wangi-wangi, baunya wangi-wangi pakaian. Kalau di desa Gusti nyuwun kawelasan ambune remason, Mesaya itu bedanya kan, itu bedanya tuh. Nah, tetapi memberi biar mereka juga sehat. Tuhan kasih sambil sehat. Singkatnya Tuhan ingin berbagi dan kalau hebat sekali hari ini kita merayakan Santa Cecilia. Berbagi apa? Cecilia ya berbagi aku punya apa? Yang sungguh sangat berharga dan saya harapkan kita semua demikian. Kekayaanku ya Tuhan Yesus Kristus. Semua boleh habis. Tapi Santa Cecilia hanya satu yang tetap kupertahankan, Yesus Kristus. Maka dia memperkenalkan pada suaminya jadi pengikut Kristen, memperkenalkan kepada pegawai-pegawainya. Maka semua menjadi Katolik, Kristen. Waktu itu belum ada Protestan ya, karena gereja awal ya Katolik. Akhirnya dia oleh kaisar dihukum, karyawannya dibunuh dan dia ya memakamkannya secara rapi, secara terhormat. Dia sendiri dihukum juga karena mengikuti Yesus, tapi dia tetap setia, kekayaanku terakhir pada Yesus. Ya kalau saudara-saudariku, aku punya iman, kepercayaan kepada Tuhan, berilah itu kepada karyawanku, kepada siapa saja. Ya bagus dengan kata-kata Injil, tetapi lebih bagus dengan ya memberi rezeki, memberi perhatian, memberi apa yang kupunya, biar hidup selalu bertumbuh, berkembang, berbunga. Tetapi kalau kita hanya untuk diriku sendiri akan berhenti. Pada peringatan Santa Cecilia semoga kita doakan terutama bagi ini kan perawan martir, bagi para remaja-remaja kita terutama para putri supaya dia ya sungguh sangat memegang kekayaanku yang tak pernah hilang sejak hidup di dunia ini sampai akhir ya Tuhan Yesus Kristus karena dia penyelamatku. Pegangan itu supaya ya dengan bantuan rahmat menjadi kekayaan kita sekaligus menjadi ya kekayaan anak-anak kita atau para putri-putri kita umat Allah yang kudus ini. Amin.